Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu wa ba'du. Jangan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah dan janganlah berpecah bercerai-berai. Jemaah yang mulia, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembali bertemu dan semoga saja pertemuan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita tidak hanya bertemu dalam majelis ilmu yang disebut Nabi sebagai Raudhah min Riyadhil Jannah, taman surga, tapi insyaallah kita akan masuk dalam surga Allah dan menyelamatkan kita dari api neraka Allah dengan mengampuni semua dosa dan memaafkan kesalahan kita serta memudahkan kita untuk terus menguatkan ketaatan kita kepada Allah. Di zaman yang fitnah luar biasa, salah satu yang paling menjadi persoalan itu adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan umat Islam. Bukan tidak ada orang yang berjuang menegakkan Islam, tapi problem terbesarnya adalah meyakini bahwa kelompok atau dia sajalah yang benar, sehingga siapapun yang berjuang harus ikut sama dia, harus membangun jaringan sama dia. Jadi melakukan pekerjaan dakwah, tapi ada, kalau dibilang kesombongan persis tidak, tapi ujub mungkin, atau ria. Ya. Ulama-ulama yang hari ini kecenderungan kita lebih ketika seorang sudah, ini bahasa sosmed kita pakai, viral, maka muncul kecenderungan seakan-akan nggak ada salahnya, apapun nggak ada salahnya, dari ujung rambut sampai ujung kakinya adalah kebenaran, sehingga apapun yang terjadi padanya itu ditafsir sebagai sesuatu yang akhirnya itu tetap benar. Ini juga merupakan anomali atau kelainan masyarakat kita hari ini. Sedikit sekali yang masih bersikap teguh untuk kemudian kalaupun di tengah interaksi sosial, karena pilar utama dalam interaksi sosial itu watawassaw bil haqqa watawassaw bis sabr. Jadi intinya hidupnya saling menasihati. Jadi bukan satu dan menonjol sebagai tokoh paling utama yang kemudian segala-galanya dia. Karena di tengah situasi seperti ini, sesuatu yang bisa mengikat kita tanpa perbedaan, tanpa khilaf, itu ya Allah. Makanya kalimat dalam surah Ali Imran 103 ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpeganglah kalian kepada tali Allah ini seluruhnya. Jami'an itu kafatan. Kafatan itu artinya total. Pikiran, perasaan, tindakan, penampilan, mata, telinga, mulut, hidung, kemaluan, kaki, tangan, hati, itu harus i'tisam bihablillah. Begitu. Keluarga, masyarakat, lingkungan, negara. Jadi apapun aktivitas ekonomi, sosial, politik, pertahanan, keamanan, seni, budaya, dan macam-macam. Ya, kita berburu dengan waktu yang Allah sudah tetapkan, yaitu waktu kematian. Maka kita harus terus mengupgrade diri kita untuk sudah kurangilah keangkuhan, merasa benar, untuk akhirnya kita bisa hidup dan berinteraksi di tengah umat. Karena dengan Allah ini persoalan itu tidak sulit, karena Allah itu Maha Pengampun. Tapi dengan makhluk ini tak bisa. Kalau ada masalah yang harus masih berlanjut sampai di akhirat, itu paling barter amal soleh. Jadi si A menyerahkan amal solehnya, atau si B diserahkan amal buruknya kepada orang yang berbuat zalim kepadanya. Nah,
Pada pagi ini kita melihat satu titik untuk kemudian seorang bisa dekat kepada tali agama Allah untuk tidak berpecah, itu cuma satu, i'tisam bihablillah. Dalam ayat lain Allah mengatakan i'tisam billah, berpegang kepada Allah. Ketika kita bicara i'tisam, ya, di sini ada beberapa penjelasan apa yang dimaksud dengan berpegang pada tali Allah ini. Ya, kalau sudah berpegang pada tali Allah, badai, angin, apa, guncangan itu tidak membuat kita lepas. Indikatornya adalah mulazamah bil Islam, dia senantiasa dengan Islam. Jadi kondisinya kelihatan di dua keadaan, ketika diberi Allah nikmat dan tidak diberi nikmat, atau malah diberikan ujian atau musibah, itu tak mengganggu dia. Ya. Saya tadi malam, walaupun masih 3, kalau bahasa apa dulu, 3 tema dalam surat Yusuf itu saya pelajari. Ini sebenarnya surat Yusuf ini pelajaran tentang orang yang di semua keadaan dia tetap berpegang teguh kepada Allah. Ya. Tidak sedikit kita yang mengira bahwa pelajaran dalam surat Yusuf itu hanya cerita tentang kisah cinta atau kisah ketertarikan seorang perempuan kepada laki-laki. Enggak begitu. Ini cerita tentang orang yang tidak kehilangan kepercayaan kepada Allah di semua ujian yang dialaminya, bahkan ketika dia menjadi seorang pejabat pemerintah yang menentukan waktu itu. Nah, ini kenapa? Karena dia i'tisam billah atau i'tisam bihablillah. Nah, sekarang yang patut kita lihat apa itu maknanya. Yang pertama, i'tisam bihablillah itu maknanya adalah berpegang teguh kepada agama Allah. Agama Allah maksudnya Islam. Dan nggak usah jauh-jauh. Ada berapa persen dalam urusan hidup kita yang kita berpegang teguh kepada agama Allah? Kalau urusan pribadi, urusan apa itu? Kalau bapak sedang stres, ibu sedang stres, adakah kiat mengatasi stres yang ibu pakai atau bapak pakai itu dampak dari Islam? Gak usah jauh-jauh lagi, pesta. Kita kalau buat pesta, baik itu pernikahan atau apa, kira-kira itu aturan Islam gak yang kita pakai di situ? Jadi itu yang sering saya mengatakan, kita ini kadang-kadang terlalu ngoyo untuk mengira Allah itu sayang kali sama kita. Benar, secara prinsip nilai Allah sayang kali sama kita, tapi tingkah kita ini yang membuat akhirnya kita tidak mendapat kehormatan untuk bisa memegang mandat mandat memimpin dunia. Suka tidak suka, kalau kita letakkan ekonomi dalam skala dunia, siapa pemimpin ekonomi dunia sekarang? Politik, siapa pemimpin politik dunia? Militer, siapa pemimpin militer? Pendidikan, siapa yang menjadi model pendidikan dunia? Coba cari di semua itu negara muslim misalnya, hampir nggak ketemu itu. Saya ketemu misalnya Dubai. Belakangan saya tertarik untuk ada satu akun Instagram yang selalu menampilkan pernak-pernik Dubai. Wah, itu memang suatu kota yang sangat modern itu, ya, di tengah negara Arab itu, di Uni Emirat, dia ditata futuristik gitu. Tapi apa yang terjadi? Ada pandangan yang tidak positif di kanan kiri terkait perkembangan dan pengembangan Dubai. Dan juga memang karena faktanya, di samping mungkin ada sekian persen sudah mengikut aturan Islam, tapi di titik moralitas Dubai seperti abai dengan itu. Karena dia ingin semua orang datang dengan semua kesenangan orang, maka dia memberikan keleluasaan misalnya di sektor pariwisatanya agar orang-orang yang nggak peduli agama, udah ini tempat. Cuma masalahnya kalaupun itu tempat dia, itu diekspos sehingga semua orang tahu. Misalnya ada wisata tari perut, ada pantai di mana siapa saja boleh berbikini di situ dan macam-macam. Tapi setidaknya gitu,
Kenapa dia bisa sampai dengan manajemen penataan kota seperti itu? Ini yang kita kesulitan untuk menyebut Islami atau tidak Islami. Jadi kalau boleh saya mengatakan, mana tata kota yang paling Islami di Indonesia? Belum ada itu yang melakukan penelitian. Kata Islami tentu kita punya indikator. Kan gak bisa asal aja. Manajemen kerja yang paling Islami, kalau BUMN kita bilang mana, perusahaan mana. Otak kita ini masih menganggap Islami itu sorban, peci, kemko, jubah, belum yang lain. Masih hanya simbolik, masih formalitas. Di saat mana itu tadi saya bilang, ayo siapa pemimpin ekonomi dunia, siapa model politik perpolitikan yang paling Islami di muka bumi, dan macam-macam. Jadi i'tisam bihablillah pertama maknanya kepada agama. Cuma kita harus membuka begitu banyak posisi beragama yang kita masih pasif di situ, bahkan non aktif. Bapak subuh ini misalnya di kantor, di masjid, kita sholat subuh, kita mengaji, tapi begitu selesai subuh Bapak buka kedai atau buka toko, pertanyaannya apa sudah manajemen Islami itu? Aturan Islam sudah Bapak terapkan ketat dalam toko Bapak? Ketika jawabannya tidak, maka kenapa tidak? Ya ragu, kalau saya pakai Islam tidak semua orang bisa datang. Nah itu dia, ketika satu titik konsepnya rahmatan lil alamin, tapi kita nggak yakin orang akan datang kalau kita pakai aturan Islam. Kalau gitu masalahnya di mana ini? Apa problemnya? Satu hari ada orang, salah satu pejabat di pemerintahan Umar bin Khattab mengatakan ada satu negeri yang mereka nggak mau bayar jizyah. Ini kampungnya bukan orang Islam. Lantas ditanya oleh Umar, apa problem mereka? Karena mereka merasa kalau jizyah itu kata yang merendahkan mereka. Jadi mereka maunya kayak mana? Mereka mau bayar pajak. Saya bilang, apa mau pajak, mau apa dibilang mereka terserah. Yang penting mereka bayar upeti di mana mereka di bawah perlindungan kita. Jadi Umar ternyata keluar dari hanya sekedar tidak bisa, ini jizyah, nggak bisa pajak, membenturkan istilah dengan istilah. Enggak, yang penting substansi dia apa? Dia bayar uang terkait bahwa dia di bawah perlindungan negara Islam, nggak apa-apa, sudah. Dia mau bilang apa itu urusan dia. Kira-kira begitu, ya. Nah di sini problem kita. Jadi i'tisam bihablillah maknanya berpegang kepada agama Allah. Ketika kita tidak sanggup keluar ke wilayah yang saya sebut tadi, itu kan makanya banyak kali kita muter-muter dalam urusan dalam masjid ini, sehingga akhirnya masjid ruang pertengkaran ini. Karena kita nggak tahu mau diskusi apa lagi. Mungkin nggak masjid punya rumah sakit? Siapa yang bilang tak mungkin? Masjid punya restoran, masjid punya minimarket, apa? Siapa yang bilang tak mungkin? Persoalannya bukan dari masjid itu punya, tapi otak kita yang ngurusin masjid ini memiliki pandangan yang kosmopolit tentang penataan masjid atau tidak? Kalau tidak, ya itu tanya. Dulu di Indonesia, di awal ketika gerakan Muhammadiyah muncul, di mana orang mulai sholat pakai celana panjang dan imamnya pakai celana panjang, orang ribut, itu tidak sah, itu ngikutin orang kafir. Padahal di situ substansinya menutup aurat. Kalau itu menutup aurat, terus masalahnya apa? Ya. Saya belakangan suka membuka kehidupan masyarakat di berbagai negara, termasuk yang tadi malam pun saya sempat buka itu Ukraina. Tidak sedikit Muslim di sana, yang kehidupan mereka masih dengan adab dan batas-batas keberislaman itu. Gitu. Jadi ini tadi sama seperti saya mau tanya, Bapak percaya nggak kalau ada orang sholat zuhur malam hari dan sholat tahajudnya siang hari? Ibu percaya? Jadi di negara itu atau di negeri itu orang sholat tahajudnya siang dan sholat zuhurnya malam. Sholat zuhur, sholat asar itu malam itu. Ada yang sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu siang terus. Ada yang sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu malam terus. Karena negara itu nggak ada matahari yang terbit sepanjang 2 bulan minimal. Makanya malam terus. Nggak percaya nanti cek.
Coba silakan pergi ke YouTube, bukan negara yang matahari atau negara yang malamnya panjang. Ketemu Norwegia itu 2 bulan. Kalau malam terus itu musim dingin, kalau siang terus itu musim panas. Sehingga kalau musim panas matahari tidak pernah tenggelam. Kapan sholat maghribnya, kapan sholat isya, kapan sholat subuhnya, dan kapan tahajudnya. Nah, maksud saya dengan menampilkan ini, ketika ini nampak faktual, ternyata aturan matahari terbit tenggelam itu tidak seperti di negeri kita. Ini yang paling serasi di Indonesia. Dia terbit, dia tenggelam di waktu yang cukup serasi. Tapi ada negeri yang bahkan ada yang sampai setengah tahun itu. Itu bagian negeri Alaska, Kanada, Norwegia, Finlandia. Kalau saya tidak khilaf masuk itu yang matahari tidak tenggelam kalau dia musim panas. Jadi nggak ada tenggelamnya memang. Dan kalau musim dingin tak ada terbitnya. Sehingga di negara itu muncullah aurora. Aurora itu cahaya yang berwarna-warni dan bergerak terus di langit. Ini coba bayangkan kalau di negeri kita terjadi ini, mungkin kita bilang mau kiamat. Karena kita berada di negeri normal. Nah, dengan situasi ini bagaimana kita menerjemahkan Islam itu rahmatan lil alamin? Itu maksud saya, ayo kita buka ruang ya pemikiran keberislaman kita supaya kita lebih global. Sama seperti ketika kita berangkat haji, kita menemukan orang oma-oma nanti sholat cuma berselendang saja dia, bukan pakai kita ini paling rapi ini, kita pakai mukena. Kalau oma-oma dari India misalnya, mereka berselendang, cukup taruh selendang, rambutnya nampak. Nanti kalau dia pergi sholat, dia cuma berselendang, dia sholat sudah sah mengikut mazhab mereka. Jadi artinya begitu kita menemukan ternyata tidak satu kita, tapi yang satu ini terikat dalam satu agama yang satu, seharusnya kita jadi tasamu, lapang dada. Kita di mana yang lapang dada sekarang? Hampir tak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, berpegang kepada tali Allah maknanya adalah berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Sudah selesai. Jadi selama itu ada rujuk marja'nya adalah Al-Quran dan Sunnah, sudah, nggak usah ribut. Karena memegang Al-Quran dan memegang Sunnah itu maknanya dia sebenarnya ikut Islam, ikut Allah dan Rasulnya. Terus masalahnya hanya satu, bisa jadi hadis yang dia pakai itu belum tentu sepakat kita dengan hadis yang dia pakai. Kemarin ada pertanyaan di satu majelis pengajian di luar kota Medan, anak saya ikut. Kemudian begitu pulang dia bilang waktu Buya nerangkan masalah kunut, ada yang langsung nyelutuk, ini nggak betul Ustaz ini. Karena saya tidak menerangkan sesuai dengan mazhab dia, saya menerangkan dengan fikih apa istilahnya al-manhaj wasith, pendekatan pertengahan. Ketika ada pertanyaan, Ustaz, apakah kalau saya tidak atau seseorang tidak kunut dia tidak perlu angkat tangan? Saya mengatakan angkat tangan. Saya kalau ditanya mana yang saya anut, kunut atau tidak, saya bilang kalau saya sholatnya bersama anak istri saya di rumah, saya suruh tidak pakai kunut, saya bilang. Jadi walau kami berjamaah, saya melazimkan mereka tidak pakai kunut. Tapi kalau saya ke majelis di luar, saya akan ikut masyarakat. Saya jadi imam, kalau masjid itu biasa kunut, saya kunut. Kalau saya jadi makmum, masjid itu kunut, saya angkat tangan saya. Apa masalahnya kalau saya angkat tangan? Tak sah sholat saya? Tidak. Terus apa masalahnya kalau saya tidak angkat tangan? Akan saya lihat kau tidak sama dengan saya. Itu dimaksud dengan adabul ikhtilaf, adab berbeda pendapat. Jadi adab beda pendapat itu jangan, kalau masih bisa dirangkai, jangan diputus. Nabi itu karena memahami ini, makanya dia bilang kalau bukan karena buat khawatir dengan keributan kaummu, maka itu Ka'bah aku rubah, itu kata Nabi. Maksudnya bentuk Ka'bah yang sekarang itu tidak sama persis dengan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Yang sama persis itu cuma pondasi. Jadi aku mau bangun seperti yang dibangun Ibrahim, cuma nanti kalian ribut. Kenapa? Udah ratusan tahun Ka'bah itu begitu. Lantas kenapa tidak Nabi rubah saja?
Bukankah itu syariat? Nah, di sini selama dia tegak di atas fondasi yang sama, bangunan itu kan relatif itu. Yang sekarang itu batu zaman siapa itu? Apa zaman Nabi itu? Enggak. Ya, sudah sekian kali ganti, sudah sekian kali Ka'bah itu dihantam banjir, bam, jebol, ganti, bangun ulang. Dan memang tidak pernah sama sekali tidak dipakai. Tapi pondasi 1 mili itu tidak bergeser. Pondasi Ka'bah itu aslinya tidak bergeser. Maka 4 sudut Ka'bah itu tetap sama itu. Ya. Baik, jadi berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Saya Abdurrahman Sudais datang ke Indonesia, jadi imam di Masjidil Istiqlal. Begitu jadi imam, tak pernah dia sholat itu pakai bismillah dengan keras, dikeraskan ya bismillah. Cek nanti di YouTube, banyak imam-imam dari Masjid Haram atau dari Saudi yang begitu. Bukan cuma bismillah Fatihah habis sholat dolin amin, baca bismillah lagi untuk baca sholat. Kenapa? Karena di sini lazimnya begitu. Jadi apa yang dimaksud selama masih bisa dirangkai, dan itu bukan masalah prinsip dalam agama, nggak bahasa, nggak apa-apa. Tapi kalau prinsip, nah udah, kalau itu prinsip yang harus kita lakukan adalah jangan ganggu apa yang diyakini orang. Kemarin di Indonesia Idul Adha kita ada tanggal 9 dan tanggal 10, ya udah beribut. Yang ribut itu coba tengok analisa yang muncul di sosmed, saya perhatikan cenderung politis. Orang kita udah biasa kok. Kemarin Ramadan aja kita nggak satu masuk. Begitu masuk Idul Adha kita juga berpisah lagi. Ini bukan Arab Saudi, ini Indonesia. Di Indonesia saja kita nggak satu. Dan Saudi itu selesai. Saudi waktu menetapkan Idul Adha juga nggak nanya-nanya sama kita. Coba nanti sama kita yuk, nggak ada. Ya. Nah, jadi kalau kemudian berbeda, nah di saat perbedaan ini tidak bisa didamaikan, maka bismillah, jalankan apa yang kau yakini, dan jangan ributi apa yang diyakini orang, karena ini ruang berbeda, dan itu sesuatu yang diajarkan dalam agama itu. Ya, Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, jika saja para sahabat Nabi seragam dalam menjalankan agama, repot kita sekarang. Tapi karena ada perbedaan di antara mereka, maka kita bisa memilih mana yang paling pas untuk kita hari ini. Oke, yang ketiga, berpegang kepada tali Allah maknanya berpegang kepada al-jamaah. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa wajib bagi kalian bersatu dengan jamaah umat, karena sesungguhnya jamaah merupakan tali Allah yang dengannya Allah menyampaikan perintah. Sesungguhnya sesuatu yang kalian benci bersama jamaah dan ketaatan adalah lebih baik dibanding dengan sesuatu yang kalian senangi dalam kondisi perpecahan. Tolong pahami, jamaah itu tidak horizontal di zaman kita. Kita harus bicara vertikal. Kalau kita sendirian sekalipun sekarang, tapi ini adalah kebenaran yang dianut oleh generasi sebelum kita Islam, maka maksud saya generasi muslim sebelum kita harus ikut dengan mereka walaupun sekarang kita cuma sendiri. Ingat kasus desakan agar semua orang punya mazhab bahwa Al-Quran itu makhluk. Itu sudah negara itu, 3 periode raja itu menganut mazhab bahwa Al-Quran itu makhluk. Bukan cuma berhenti di situ, tapi siapapun yang berbeda itu akan diperang, akan disiksa. Nah pertanyaannya, bukankah mayoritas orang yang ikut itu artinya itulah jamaah? Gak begitu maknanya. Jadi jamaah itu walaupun kita sekarang sendiri, tapi inilah manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka sudah kita ikut. Cuma mendefinisikan Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang kita juga belum akur. Yang mana ini? Betul mana ini? Padahal banyak buku ditulis terkait dengan itu. Tapi dari masing-masing kelompok, sehingga klaim mengklaim. Sudah, kalau begitu kau Ahlus Sunnah, kau Ahlus Sunnah, kau Ahlus Sunnah, kau Ahlus Sunnah. Selama kau merujuk kepada Allah dan Rasulnya, bukan seperti yang baru viral kemarin ya. Jibril, duit. Ada bapak lihat itu? Karena lagi viral itu. Doa di atas roofnya masjid. Jadi kiainya berdoa, ya Allah kami minta duit ya Allah untuk beli ini, beli besi, beli semen, beli ini. Jibril duit, tolong turunkan duit dari langit.
Saya pikir gila ini ada semuanya. Ada itu sedang viral, Bapak boleh lihat ya. Sedang rame itu berapa? 2 hari ini saya lihat ya. Ya, jadi kiainya berdoa diaminkan oleh jamaah. Kan gila semuanya. Ya, cuman pula Jibril didikti, Jibril aja tak bisa turun kalau bukan karena perintah Allah. Duit apa? Duit rial, duit rupiah, dolar, atau apa ini? Kan aneh itu permintaan. Habis itu sudah, artinya sudah datang duit. Entah dari mana duitnya datang. Ya, ini penyakit. Jadi yang begini-begini hati-hati. Itu yang saya bilang tadi di awal. Karena dia viral, karena dikiaikan, karena dia ditokohkan, sehingga apa yang dibuatnya tak ada salah. Harus berani kita bilang itu nggak benar. Jangan teruskan lagi. Itu sudah tidak benar, dan kurang ajar. Ya, baik. Kemudian berpegang kepada hablullah itu artinya berpegang kepada janji Allah. Jadi jangan takut. Kalau Allah sudah mengatakan A, maka jangan khawatir. Tinggal butuh kesabaran kita untuk bisa mendapatkan. Kenapa? Karena Allah pemilik 2 kerajaan, dunia dan akhirat. Kalau di dunia dia tidak penuhi, dalam arti kata tentu banyak dinamika yang menyebabkan itu terjadi, pasti di akhirat dia akan penuhi itu. Sekarang banyak orang-orang mati yang terbunuh, yang orang bodoh saja ngerti itu bagaimana peristiwa kematian itu diduga kuat terjadinya seperti apa, tapi coba ditutupin, dilapisin, udah oke, sampai akhirnya tidak terbongkar itu kasus, nanti di akhirat kasus itu akan terbuka dengan mudah. Yang mati itu datang, yang bunuh aku si anu, yang dibilangnya si anu itu dipanggil Allah sedikit. Nih, kemarin dia mati dibunuh, nih kalian yang bunuh, coba cerita dulu, coba cerita, urusan kalian itu. Allah tidak mau campurin itu. Artinya itu urusan antara makhluk yang pertama sekali diributin oleh Allah, dan maksud saya dihisab, itu urusan darah, pembunuhan. Oh, Brigadir J itu kan orang bukan muslim, Ustaz, ngapain kita ngurusin ini? Allah tidak mengatakan kematian orang mukmin, bukan. Karena membunuh itu menzalimi. Maka dia pun akan bangkit, Tuhan saya sianu. Itu cuma ada peristiwa kematian Allah sudah, nanti dia akan selesai. Di mahkamah Allah tak ada satupun yang, nggak ada CCTV yang mati atau yang rusak. Semua bisa dipertanggungjawabkan dan sahih. Ya. Kemudian 4 pengertian ini akan dibingkai nanti dengan 1 syahadatain. Jadi Bapak kalau melihat potensi berpecah, sebenarnya pulangkan saja dengan 1. Bukankah Anda muslim? Bukankah Anda mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah? Ya, sama, saya juga begitu. Bukankah Anda mengatakan Muhammad Rasulullah? Ya, saya juga begitu. Bukankah Anda mengerjakan salat? Bukankah Anda mengeluarkan zakat? Bukankah Anda juga puasa di bulan Ramadan? Bukankah Anda juga haji ke Baitullah? Ya, oke, kalau begitu, apa beda Anda dengan saya? Bukankah kita bersaudara? Lalu kenapa kita harus berpecah? Hanya karena persoalan yang tidak membawa kita pada ketundukan kita kepada Allah. Ya. Syahadatlah tali yang mampu mengikat hamba Allah menjadi umat yang satu dengan ikatan yang sangat kuat. Partai beda, ormas beda, mazhab beda, ikatan syahadat sama. Bukan karena partai mau beda sama saya, syahadat kita beda. Kan enggak kan? Kau ormasnya di sana, ya syahadat kau kan? Ya sama syahadat kita kan? Kau ngaji di sana, iya, sama syahadat kita kan. Terus apa masalahnya? Wah, tapi, nah itu saya bilang, kalau dibilang salah baca, terus sekian kali saya baca Syarah Muhazzab itu. Ini majmu' yang ditulis oleh Imam Nawawi, salah satu seorang ulama dalam mazhab Syafi'iyah. Situ diceritakan kucing boleh atau tidak boleh dimakan. Ternyata dalam mazhab Syafi'i itu terjadi perbedaan. Satu bilang boleh, satu bilang haram, satu bilang makruh. Di negeri kita, saya pikir nggak usah dibahas. Kita sepakat mau halal pun saya tak mau makan kucing. Ya. Tapi itu menunjukkan ada dinamika yang menunjukkan ada perbedaan dalam pemikiran. Yang mereka tidak bertengkar, tapi tetap bukan sekedar Islam. Mazhabnya tetap sama-sama Syafi'iyah. Ini kadang kita nggak ngerti, nggak tahu. Kita bilang kita bermazhab Syafi'i, walaupun diperhatikan nanti amal kita beberapa titik tidak ada hubungan sama Syafi'i.
Makanya yang penting kita syahadat, ya, itu kata kunci paling sederhana. Inilah ruhul jamaah yang akan tumbuh karena tauhid yang terkandung di dalamnya menggiring mereka kepada faktor pemersatu, yaitu pertama tauhidun niat, di mana ada terjadi kesatuan niat, motivasi, tujuan dan keinginan untuk mengabdi kepada Allah demi menggapai ridha. Jadi niat, motivasi, tujuan, tekad, keinginan kita lillah. Ya, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud-din. Kedua, tauhidul aqidah, kesatuan iman, keyakinan dan millah, di mana Rabb kita adalah Allah, agama kita adalah Islam, nabi yang kita ridhain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammad nabiyyan wa rasulan. Itu. Ya, tauhidul aqidah. Kemudian tauhidul fikrah, satu kesatuan berpikir. Apa yang membuat kita berbeda? Karena kita tak punya tujuan yang sama, atau kita tujuan yang sama tapi pertentangan, harus ikut kendaraan kami. Sekarang begini, saya yang paling krusial di negeri ini yang saya bilang kita pelan-pelan harus mulai kebuka. Ini saya khawatir kita kejebak dalam game orang. Kalau bahasa Zainuddin MZ almarhum, kita terjebak menari mengikut irama gendang orang. Kalau ukurannya sosmed, maka nomor satu yang sering menjadi perhatian kita di sosmed itu adalah politik Islam. Dan politik Islam adalah hubungan umat dengan negara. Dan kemudian diarahkan negara zalim dengan umat yang terzalimi. Tapi di saat kita sedang asyik terus cerita ini, ada berapa anak-anak kita yang sudah menjadi korban kehancuran moral? Ini yang sedang viral, anak 5 tahun akhirnya stres meninggal dunia karena dibully habis-habisan. Mak cakap disuruh menyetubuhi kucing, ditonton, divideokan, diviralkan, kemudian diejek habis-habisan. Anak 5 tahun. Dan tidak sedikit yang mengalami hal itu sebelumnya. Dan ini terus-menerus menjadi puncak gunung es yang terjadi di tengah kita. Anak-anak yang dibully habis, buang, hancur. Anak-anak yang terjebak narkoba, anak-anak yang terjebak pada perzinahan, kehidupan bebas, anak-anak yang kemudian terjebak, tersandera di ruang kecil yang bernama game online. Hancur moral mereka, tidak sholat, tidak puasa, tidak bahkan melawan orang tua dan sebagainya. Benar nggak ini menjadi perhatian khusus kita? Di saat mana kita cuma lebih sibuk bahwa wah ini wali kota kita ke depan harus orangnya begini, sementara gerakannya juga tidak ada. Kenapa? Karena kita terjebak pada game orang. Itu yang saya bilang, ayolah kita bangun kesatuan berpikir kita. Mak cakap partai politik sekalipun, itu yang mungkin saya boleh dibilang sedang baper ya. Tidak, di Medan ini bukan satu partai politik Islam yang duduk wakilnya di dewan sana. Tapi apa persoalan Islam yang kita pernah dengar semua partai Islam itu duduk sama untuk menggolkan kepentingan umat Islam ini? Saya tak ketemu. Baik Medan, baik provinsi, baik Indonesia. Kemarin Habib Rizik Syihab keluar dari penjara. Apa kalimat dia? Yang pertama dia bilang, yang pertama paling penting bahwa saya keluar, yang menjamin saya itu bukan partai, bukan orang tokoh, bukan pejabat, tapi istri saya. Dia ingin menekankan, sekian tahun aku sudah di dalam, siapa yang peduli? Baru dia sebut siapa? Kawan-kawan dari PA212, dari GNPF, dari FPI, itu yang kemudian secara simultan terus membangun komunikasi dengan beliau sampai akhirnya beliau dibebaskan bersyarat. Itu yang selalu saya mengatakan, ayo ada berapa partai Islam yang punya wakil di DPR RI? 4 itu pernah nggak kita lihat mereka duduk sama untuk bicarakan kepentingan umat ini? Kenapa? Fikrahnya tidak satu. Ego masing-masing tinggi, merasa paling mewakili umat. Ini. Kemudian keempat, tauhidul kalimah, kesatuan. Ya, kesatuan dalam arti kata kita satu dalam pernyataan, dalam statement. Itu yang pernah dibilang Muawiyah kepada Raja Ghassan ketika Raja Ghassan menawarkan bantuan kepada Muawiyah untuk perang melawan Ali.
Apa kata Muawiyah? 1 mili saja tanah Islam kau pijak, ku hajar kau sama Ali bin Abi Thalib. Maksudnya apa? Ku panggil Ali supaya dia samaku dan kami bersama untuk menghajar. Kenapa? Ini enggak urusanmu. Kafir. Mohon maaf, kalimat yang dipakai oleh Muawiyah, anjing dari Ghassan. Jadi bukan kalimat. Jadi artinya apa? Satu kesatuan kalimat. Kami memang beda pendapat, tapi ketika sudah bicara dengan kau, gak ada urusan kau masuk kemari. Ketika seorang pemimpin Ikhwan Muslimin di Mesir pergi ke Prancis, dan waktu itu Ikhwan Muslimin di Mesir sama seperti sekarang tengah mengalami tekanan dari pemerintah. Lantas wartawan di Prancis bertanya, bagaimana seharusnya bersikap terhadap pemerintah? Apa jawaban dia? Ini di Prancis. Urusan kami dengan pemerintah itu urusan kami di Mesir, dan tidak ada urusanmu ini. Jadi kau tidak perlu mewawancarai aku tentang itu. Karena dia tahu ini orang akan telan bulan-bulan yang bukan masalah. Ingat kasus ACT. Kapan kasus ACT akhirnya buang hambruk, itu jawaban satu. Ketika pertengkaran mereka menjadi santapan orang di luar, selesai. Itu kan urusan friksi yang muncul dari pergantian pimpinan mereka. Ya. Kemudian tauhidul ummah, kesatuan ummah. Di mana kita bisa bersatu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ayo kita sama-sama mengerjakan yang ma'ruf, menghentikan yang munkar. Begitu. Kemudian tauhidul arakah, pergerakan dan perjuangan, itu juga harus sama. Al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin laki-laki dan perempuan, mereka adalah saling membantu satu sama lain, penolong satu sama lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka mendirikan salat, mereka mengeluarkan mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, mereka memerintah untuk menghentikan yang munkar. Wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakat. Dirikan salat, keluarkan zakat. Jadi kata yuqimuna shalah wa yu'tuna zakat, ini komplek ini berapa orang yang salatnya ke masjid? Kalau masih ada yang belum ke masjid, gimana cara Bapak di masjid untuk bisa mengait mereka satu demi satu ke masjid? Kedua, bagaimana pengelolaan zakat? Ini kalau masjid misalnya bisa menggagas pengelolaan zakat mal masyarakat di komplek ini, wow. Zakat mal, saya tidak bicara zakat fitrah. Dengan catatan bahwa kita mengagendakan pengentasan anak-anak susah. Saya pikir bukan anak susah, anak cerdas yang tidak bisa sekolah, orang miskin yang tidak bisa berobat, atau banyak orang susah yang makannya karena tidak betul, maka dia tidak mendekat kepada Allah. Nah, ayo kita entaskan. Dengan cara bagaimana? Kami melihat potensi zakat mal di komplek kita ini ada sekian ratus juta per bulan misalnya. Nah, ini yang dimaksud yuqimuna shalah wa yu'tuna zakat. Bukan sekedar kita diriin salat untuk aku, tapi gimana kita menjadi komunitas orang yang mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Kira-kira begitu. Ringkasnya, kalimat la ilaha illallah lah yang menjadikan umat ini menjadi tauhidul ibadah, sementara Muhammadur Rasulullah ini menjadikan umat ini memiliki tauhidul risalah dan tauhidul uswah. Risalah, ajaran, uswah, itu teladan. Sebenarnya tidak usah repot. Apa masalah umat? Setidaknya kita bisa merujuk kepada keteladanan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau didiskusikan? Cukup ya, kita tutup doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'ana fi hadzal majlis jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian,